Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, Anda menikah dan belum hamil? Baik, ini sesi yang Anda perlu tunggu-tunggu. Satu resep herbal yang insya Allah akan menjadi ikhtiar bagi pasangan Anda bersama pasangan Anda untuk bisa mendapatkan zuriat atau kehamilan. Apa yang perlu Anda ketahui? Pertama, apa sih definisinya dari infertilitas atau kemandulan itu? Kita lihat menurut definisi dari WHO bahwa mereka yang dianggap sebagai infertil atau mandul itu bisa terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi sobat sehat, jangan kemudian kemandulan itu hanya dinisbatkan pada pasangan istri Anda, tetapi laki-laki juga bisa berpotensi. Saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari WHO tadi bahwa definisi dari hamil itu jika 1 tahun setelah Anda menikah dan Anda secara rutin melakukan hubungan suami istri dalam 1 minggu itu 2-3 kali dan selama setahun Anda belum hamil, itu baru dianggap sebagai primary infertilitas atau kemandulan primer. Lalu definisi yang kedua, sobat sehat, yaitu jika setelah 2 tahun Anda menikah dan Anda pernah hamil tetapi mengalami keguguran, berarti Anda termasuk kategori secondary infertility atau kemandulan sekunder. Jadi bagi Anda yang sudah lebih dari 3 tahun, ya, ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan bahkan ada mungkin yang sudah 10 tahun dan belum sama sekali Anda pernah hamil, berarti Anda termasuk kategori primary infertility atau kemandulan primer. Nah, ini definisi tentang kemandulan atau infertilitas. Lalu berapa persen angkanya? Memang pada kenyataannya yang lebih banyak tendensi pada pasangan istri Anda, yaitu 48%. Kurang lebih ya, itu ada pada pihak perempuan. Itu bisa kasus-kasus seperti yang kebanyakan terjadi adalah PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi ada kista di dalam ovarium Anda yang membuat sel telur Anda itu ukurannya kecil-kecil sehingga susah untuk terjadi pembuahan atau fertilitas. Ini yang lazim terjadi atau kebanyakan terjadi pada perempuan atau pada istri Anda. Nah, apa penyebabnya? PCOS biasanya disebabkan oleh salah satunya faktor obesitas. Kebanyakan ya, tetapi ada juga yang sebetulnya dia tidak obes, dia tidak mengalami kegemukan, tetapi juga bisa berpotensi karena PCOS. Karena ini kaitan dengan masalah hormonal, di mana PCOS ini dipicu oleh hormon-hormon yang bersifat androgen. Contohnya adalah testosteron, ya. Baik, kita kembali. Terus tandanya apa? Pada perempuan yang dimungkinkan mengalami PCOS, itu ada satu tanda yang khas, ya. Ingat ini, ada satu tanda yang khas. Terjadi hirsutism. Apa itu hirsutism? Hirsutism itu adalah pada wajahnya seorang perempuan atau istri Anda itu rambut-rambutnya itu lebih tebal, atau kalaupun hitam, hitamnya lebih jelas, termasuk misalkan ada pada bagian kumis atau di beberapa rambut pada mukanya. Ini mengindikasikan kalau yang bersangkutan itu lebih dominan pada hormon androgennya, sehingga memunculkan karakter-karakter rambut-rambut di muka yang lebih tebal. Itu disebut hirsutism. Dan kebanyakan ini berbanding lurus dengan kondisi PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Itu yang menyebabkan sebagian besar pada kondisi infertilitas pada wanita, ya, atau pada istri Anda. Lalu yang kedua, penyebabnya apa? Stres. Stres juga bisa memicu terjadinya infertilitas atau kemandulan. Sehingga bagi para wanita yang sedang dalam program kehamilan, faktor terpenting yang juga harus diperhatikan adalah mengatur
stres atau pikiran Anda supaya tidak stres. Sehingga bagi Anda para wanita, para istri yang sedang promil, ya, kondisikan kejiwaan Anda atau pikiran Anda itu setenang mungkin, ya. Jangan malah Anda seperti terdepres atau Anda seperti malah pikirannya itu tertekan karena situasi kondisi ini. Ini akan semakin menyulitkan lagi terjadinya keberhasilan dalam program kehamilan atau promil. Oke, itu yang 48% terjadi pada perempuan, yaitu yang sebagian besar disebabkan atau dipicu karena faktor stres dan juga karena yang disebut dengan obesitas tadi, di mana obesitas ini menyebabkan kekacauan hormonal pada perempuan yang seharusnya dominan hormonnya adalah estrogen menjadi androgen, atau contohnya pada laki-laki yaitu testosteron. Ini yang menyebabkan kemudian munculnya ciri-ciri khas hormon laki-laki atau testosteron tersebut, yaitu hirsutism. Ya, hirsutism atau rambut pada bagian muka perempuan itu lebih tebal, ada kumisnya yang lebih kelihatan lebih jelas dan seterusnya. Baik, sekarang ada 25% itu pada laki-laki. Jadi laki-laki juga berpotensi mengalami kemandulan, sobat. Ya, apa saja penyebabnya? Bisa karena salah satunya varikokel gitu ya, ada sumbatan pada saluran sperma pada si pria tersebut ya, atau suami Anda. Jadi varikokel ini hampir sebagian besar yang mengalami dialami oleh para suami ya, varikokel. Yang kedua itu adalah jenis-jenis kelainannya, seperti jumlah sperma yang kurang ya, disebut sebagai oligospermia, kemudian ada juga astenospermia, juga teratospermia. Jadi ada kelainan dari sisi jumlah, kemudian dari sisi bentuk spermanya, dan juga dari sisi gerakan dari sperma tersebut. Ya, ini adalah kondisi-kondisi yang lazim dialami oleh pria, dan itu hanya 25%. Adapun ada keduanya itu maksudnya kemandulan atau infertilitas itu terjadi pada laki-laki dan pada perempuan. Itu angkanya kurang lebih 27% kalau kedua-duanya itu bermasalah. Namun tadi saya sampaikan memang cenderung pada istri atau pada perempuan, yaitu 48% lebih kurang, dan faktor penyebab utamanya adalah pada PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome yang dipicu oleh obesitas. Ini ya posisinya yang harus Anda ketahui berkaitan dengan situasi atau kondisi infertilitas. Maka simak terus program promilnya. Setelah Anda tahu Anda ini ada di posisi yang mana, apakah Anda yang 25%, berarti itu pada suami yang bermasalah, istri tidak, atau kemudian Anda adalah yang 48%, berarti itu pada istri sedangkan Anda tidak, yang laki-laki, atau dua-duanya Anda memang bermasalah. Dalam konteks ini adalah 27%. Nah, di luar ini sobat sehat itu ada yang dua-duanya normal. Berdasarkan uji dari laboratorium klinik kesuburan, baik pria maupun wanita, suami maupun istri itu normal semuanya, tidak ada masalah. Tetapi juga belum dikaruniai kehamilan atau belum mendapatkan kehamilan. Ini yang disebut dengan idiopathic infertility, yaitu kemandulan idiopatik. Dalam konteks seperti ini memang Anda harus melakukan hal-hal atau upaya-upaya yang lain yang extraordinary, seperti misalkan Anda harus banyak berdoa, Anda harus banyak bersedekah, Anda harus banyak memohon doa dari kedua orang tua Anda. Mungkin saja ada sesuatu hal yang membuat orang tua Anda terluka hati, Anda minta maaf. Ini yang banyak terjadi kasus-kasus yang disebut dengan idiopathic infertility. Sebetulnya kedua-duanya tidak ada masalah, sobat sehat, tetapi kok belum juga diberikan kehamilan. Nah, inilah langkah-langkah spiritual yang perlu Anda
tambahkan atau perlu Anda lakukan lagi ya, seperti banyak berdoa ya, kemudian banyak bersedekah ya, terutama untuk anak-anak yatim dan seterusnya. Seolah-olah ini menjadi irasional, tapi sejujurnya bahwa masalah kehamilan campur tangan Allah itu dominan. Demikian, nanti saksikan pada sesi kedua tentang apa resep herbal yang bisa Anda gunakan agar Anda bisa mendapatkan kehamilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.